Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Fitri dari UPJJUT Jakarta, NIM 055403925. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik pemrograman berbasis desktop, yaitu program manajemen restoran yang saya lakukan di aplikasi BlueJ. Program ini dibuat untuk mengelola menu restoran, mencatat pesanan pelanggan, menerapkan diskon, hingga menyimpan struk belanja ke dalam file teks. Yang pertama ada menu abstrak. Di kelas ini dideklarasikan sebagai public abstract class menu item. Di dalamnya itu terdapat 3 atribut utama, yaitu nama, harga, dan kategori. Semua atributnya di set sebagai private. Private ini digunakan untuk menyembunyikan data sensitif dari akses luar secara langsung. Sebagai gantinya disediakan metode getter seperti get nama dan get harga agar kelas lain bisa mengambil nilainya dengan aman. Selanjutnya ada makanan. Di kelas makanan ini menggunakan klausa extend menu item. Ia memiliki satu atribut tambahan yang spesifik, yaitu private string jenis makanan. Misalnya untuk membedakan makanan berat atau ringan. Di dalam konstruktornya terdapat fungsi seperti nama, harga, makanan. Untuk mengirimkan data ke kelas induk. Di kelas ini kita menuliskan add override untuk memberikan isi spesifik seperti mencetak teks menu dengan tambahan informasi. Berikutnya minuman. Sama seperti kelas makanan, ini adalah variasi produk berbentuk minuman. Konsepnya persis seperti kelas makanan. Atribut tambahannya adalah private string jenis minuman untuk membedakan minuman dingin atau panas. Selanjutnya ada kelas diskon. Kelas diskon ini memiliki atribut khusus, yaitu private double besar diskon, misal 0,10 untuk promo 10%. Konstruktornya harga dasarnya diisi 0. Selanjutnya kelas menu exception. Ini untuk menangani error buatan kita sendiri jika ada kesalahan input data menu. Selanjutnya kelas menu. Di sini bertugas sebagai database mini restoran untuk menyimpan dan mengelola daftar menu yang tersedia. Di dalam kelas ini terdapat metode tambah item, tampilkan semua menu, dan cari item. Selain itu, terdapat metode simpan menu ke file dan muat menu dari file menggunakan objek output stream dan objek input stream. Data strukturnya menggunakan ArrayList untuk menampung objek menu item karena ArrayList ini bersifat dinamis. Lalu ada exception handling yang digunakan untuk for each loop untuk mencari nama menu. Selanjutnya ada file IO yang digunakan untuk menyimpan seluruh daftar menu ke dalam file daftar menu teks saat ada menu baru dan membacanya kembali saat program baru dibuka, sehingga data menu tidak hilang saat aplikasi ditutup. Selanjutnya kelas pesanan. Kelas ini berfungsi sebagai keranjang belanja pelanggan dan menangani kalkulasi nota pembayaran. Menggunakan struktur data private hash map, memiliki metode tambah pesanan dan cetak dan simpan struk. Di dalam cetak struk terdapat perulangan yang memisahkan antara makanan dan minuman dan diskon. Hashmap ini digunakan untuk memecahkan masalah agar pelanggan bisa memesan satu menu dengan jumlah lebih dari satu secara instan. Selanjutnya, saat cetak struk, program menghitung subtotal makanan atau minuman dulu menggunakan filter if. Setelah subtotal didapat, program mencari if item instant cost diskon untuk menghitung total potongan harga dan memotong total akhir secara otomatis. Lalu selanjutnya juga menggunakan print writer untuk menulis teks struk belanja yang rapi ke file struk pesanan agar bisa dibaca langsung oleh manusia. Selanjutnya ada kelas utama. Di sini pusat kendali program yang berinteraksi langsung dengan pengguna kasir
melalui teks konsol BlueJ. Kelas ini berisi metode Public Static Void Main String Args yang menggunakan struktur perulangan do while dan percabangan switch case untuk menampilkan 5 menu utama, yaitu tambah menu, tampil menu, pesan, cetak struk, dan keluar. Inputnya menggunakan perulangan while untuk memastikan jika user salah mengetikkan huruf saat memiliki opsi menu 1-5, program tidak akan keras, melainkan meminta input ulang. Ketika kasir menginput pesanan pada case 3, proses pemanggilan restoran menu dibungkus dalam blok try. Jika nama menu salah, error yang dilempar oleh kelas menu tadi akan ditangkap oleh blok catch. Nah, di sini lalu menampilkan pesan errornya di layar tanpa menghentikan paksa program yang sedang berjalan. Nah, di sini kita coba jalankan programnya. Setelah ditampilkan, ini kita bisa pilih, misal tambah menu, klik 1, lalu misal makanan, klik 1 lagi, lalu masukkan namanya dan harganya. Lalu masukkan jenis makanan berat atau ringan. Setelah berhasil, kita coba tambahkan lagi untuk menambahkan minuman. Masukin nama minumannya dan harga. Lalu masukkan jenis minumannya dingin atau panas. Setelah berhasil, kita coba untuk masukin diskon. Masukin nama diskonnya. Lalu masukkan besar diskonnya. Kalau sudah berhasil, kita coba tampilkan menu. Nah, sudah ada di dalam menu sate dan es jeruknya dan diskonnya. Lalu coba kita pesan. Lalu masukin nama item yang mau dipesan. Bisa juga untuk menambahkan jumlah pesanan. Lalu kalau sudah, misal mau pesan lagi, klik Y, lalu nambahkan nama pesan yang baru. Kalau mau ditambahkan diskon, bisa dengan dimasukkan nama diskonnya. Kalau sudah selesai, klik End, lalu kita tampilkan struknya. Di sana sudah tertulis es jeruk 3, sate 3, diskon puasanya 3, lalu terdapat subtotal dan total. Jika sudah selesai, klik 5. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, program ini telah berhasil diimplementasikan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.